Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Alfia Lulu ingin membahas tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Pada materi hari ini, yang pertama, saya akan membahas hakikat nilai, moral, dan hukum. Yang kedua, fungsi nilai, moral, dan hukum. Manusia, nilai moral dan hukum itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai moral dan hukum, antara lain seperti mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya. Sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral, karena dengan adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia itu akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Selanjutnya, hakikat nilai. Hakikat nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Jadi, nilai ini itu dapat dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Selanjutnya, pengertian nilai menurut para ahli. Menurut Stenger, itu ada nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Yang kedua, menurut Horrocks, nilai itu adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Yang ketiga, menurut Anthony Giddens, nilai itu merupakan suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Selanjutnya ada macam-macam nilai. Yang A yaitu nilai sosial, nilai agama, nilai ekonomi, nilai moral, nilai keilmuan, serta nilai seni. Yang A, nilai sosial. Jadi, nilai ini itu yang berhubungan dengan sikap manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Yang B, nilai agama. Nilai ini itu yang bersumber dari Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat sama sekali. Yang C, nilai ekonomi. Nilai ini itu yaitu berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi secara umum untuk mengetahui adanya pertumbuhan ekonomi. Yang D, nilai moral. Nilai moral ini itu nilai yang bersumber dari kehendak maupun kemauan, atau juga bisa disebut dengan nilai kebenaran. Yang E, nilai keilmuan. Nilai ini itu berkaitan dengan wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu nilai seni. Nilai yang bersumber melalui unsur rasa pada setiap diri manusia, atau juga disebut dengan nilai estetika atau keindahan. Selanjutnya yaitu fungsi nilai sosial dalam masyarakat. Yang pertama, mampu menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Jadi, fungsi nilai sosial tersebut adalah untuk menyumbangkan atau menyalurkan seperangkat alat dalam menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Yang kedua, mampu mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Nilai ini juga berfungsi untuk mengarahkan masyarakat untuk berpikir dengan lebih jernih dan bertingkah laku dengan baik kepada manusia lainnya. Selanjutnya, sebagai penentu dalam memenuhi suatu peran sosial manusia. Yang keempat, sebagai alat solidaritas yang terdapat di kalangan anggota kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai alat pengawas atau bisa juga dikatakan dengan pengontrol perilaku manusia. Selanjutnya yaitu ada moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku, atau juga bisa dikatakan dengan ucapan
seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukannya itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu akan dinilai mempunyai moral yang baik. Maka sebaliknya, jika manusia tersebut tidak mempunyai lingkungan dengan baik, maka manusia tersebut akan dinilai oleh orang lain tidak mempunyai moral yang tidak baik. Selanjutnya yaitu pembinaan nilai moral. Yang pertama, pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Jadi, persoalan merosotnya interaksi itu dalam keluarga, serta terputusnya komunikasi yang harmonis antara orang tua dengan anak, akan mengakibatkan merosotnya fungsi keluarga dalam pembinaan nilai moral pada anak. Yang kedua, pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. Jadi, setiap orang yang menjadi teman anak akan menampilkan kebiasaan yang dimilikinya. Misalnya, pengaruh pertemanan ini akan berdampak positif jika isu dan kebiasaan teman itu positif juga. Sebaliknya, jika pertemanan ini berpengaruh negatif, maka kebiasaan teman tersebut akan berpengaruh negatif terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. Jadi, seorang figur otoritas atau juga bisa disebut dengan seorang public figure sangat berpengaruh dalam perkembangan nilai moral. Yang keempat, pengaruh media komunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Media komunikasi ini itu mutakhir, tentu saja akan mengembangkan suatu pandangan hidup yang terfokus sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak. Namun, ketika anak itu dipenuhi oleh kebingungan nilai, maka institusinya pendidikan perlu mengupayakan jalan keluar bagi peserta didiknya dengan pendekatan klarifikasi nilai. Selanjutnya yaitu definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Macuta Kusumamaja, hukum itu adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat di mana tujuannya itu untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam bermasyarakat. Yang kedua, menurut Plato, hukum itu adalah seperangkat peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur di mana sifatnya itu mengikat, baik terhadap hakim maupun masyarakat. Yang ketiga, menurut G.C.T. Simorangkil, hukum itu adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan memberitahukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Selanjutnya yaitu ada karakteristik hukum. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Yang kedua, sifat yang memaksa. Yang ketiga, terdapat saksi. Yang pertama, adanya perintah atau larangan itu seperti sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Yang kedua, sifatnya memaksa. Artinya, setiap individu itu wajib mematuhi suatu hukum yang berlaku tanpa ada pengecualian. Yang ketiga, terdapat sanksi. Jadi, hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum itu akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hukum. Yang pertama ada hukum adat, hukum publik, hukum privat, hukum positif atau ius constitutum, serta hukum pidana. Selanjutnya yaitu fungsi hukum. Yang pertama, mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau masyarakat setempat. Selanjutnya, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan.
Oke, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.